Salam sejahtera untuk kita semua. Materi BK hari ini yaitu tentang kiat sukses menghadapi ujian dan tes. Tujuan diberikan materi ini yaitu agar siswa dan siswi dapat memahami pentingnya persiapan yang baik dalam menghadapi ujian, serta mampu menerapkan motivasi dalam menghadapi ujian, hingga sukses dalam pelaksanaannya dan tentunya dalam hasilnya. Ujian sekolah atau ujian atau tes lainnya merupakan ritual tahunan yang harus dilalui oleh setiap siswa, baik siswa SD, SMP, maupun SMA, dan sederajat untuk mencapai kelulusannya. Ujian atau tes sekolah juga menjadi motivasi bagi para siswa untuk melanjutkan tahap pendidikan ke jenjang berikutnya. Jika setiap siswa disiplin dalam menghadapi ujian, maka mutu pendidikan di Indonesia yang sebenarnya pun akan terjamin. Pengertian ujian sekolah untuk siswa kelas 12, tentu saja tanpa terasa nanti kalian akan menghadapi apa yang dinamakan ujian sekolah. Adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan tersebut. Tentu saja ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan persiapkan dalam menghadapi ujian sekolah ini, yaitu pertama persiapan diri, yang kedua persiapan teknis, dan yang ketiga persiapan materi ujian. Kiat sukses ujian. Yang pertama, tidurlah lebih cepat dari biasanya agar fisik Anda prima dan tidak mengantuk saat ujian. Jadi buat kalian yang akan menghadapi ujian, sebaiknya tidur lebih awal sehingga kalian bisa bangun lebih cepat dan tidak mengantuk ketika ujian berlangsung. Siapkan alat tulis yang dibutuhkan pada saat ujian, termasuk kartu tes, papan pengalas, jam tangan jika ada sebelum tidur. Nah, tentu saja ini kalau yang menggunakan LJK atau lembar jawaban. Tapi bagi kalian yang menggunakan komputer atau CBT, tentu yang dipersiapkan adalah lebih ke alat-alat seperti pulpen untuk mencatat atau mengoret-oret, ataupun kartu peserta, jam tangan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, bangun pagi-pagi, jangan lupa sarapan dan meminta restu dari kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Ya, jadi usahakan kalian lebih cepat bangunnya. Jangan lupa sarapan, itu penting sekali buat kalian sehingga ketika menghadapi ujian konsentrasinya lebih baik lagi. Selanjutnya, usahakan tiba di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Nah, kita nggak bisa memprediksi bagaimana perjalanan kita di sekolah atau hambatan-hambatan apa yang terjadi. Alangkah baiknya jam kalian datang ke sekolah lebih awal dibandingkan waktu kalian KBM sedang berlangsung. Sehingga kalian lebih konsentrasi, lebih siap lagi menghadapi ujian dan meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dalam perjalanan kalian dari rumah ke sekolah. Selanjutnya, jangan lupa membaca doa sebelum memulai atau menjawab pertanyaan. Pergunakan alat tulis yang baik untuk menulis jawaban pada LJK. Sekali lagi, jika kalian masih menggunakan LJK. Tetapi jika menggunakan CBT atau komputer, tentu saja alat tulis dipergunakan untuk
istilahnya mencoret-coret atau mencari jawaban terutama pada soal-soal matematika, fisika, kimia, dan yang lainnya. Dan tentu saja jangan lupa sekali lagi membawa kartu identitas. Santai saja, jangan terbebani dan tegang pada saat melaksanakan ujian soal-soal ujian. Tanamkan optimis dan kepercayaan diri bahwa Anda bisa menjawab dengan benar. Ingat, ketegangan dapat membuyarkan konsentrasi Anda. Jadi, usahakan rileks ketika kalian menghadapi ujian tersebut. Dahulukan penyelesaikan soal yang dianggap mudah. Kemudian baru Anda berusaha menyelesaikan soal yang sulit yang tadi merasa ragu-ragu untuk menjawabnya. Contohnya, jika kalian mendapati pertanyaan yang agak sulit atau belum bisa menentukan jawaban yang pasti, kalian bisa lewat dulu, lanjut ke soal berikutnya. Dan ketika selesai, kamu bisa mengulangnya kembali ke soal yang kalian belum bisa jawab tadi. Jaga lembar jawaban komputer Anda agar tidak terlipat jika kalian masih menggunakan LJK atau lembar kertas ulangan. Tetapi jika kalian menggunakan komputer atau CBC, tentu saja pastikan jawaban kalian itu sudah memang benar-benar tepat. Kontrol waktu Anda, jangan sampai waktu berakhir tetapi pekerjaan Anda belum selesai. Alangkah baiknya kalian perhatikan waktu pengerjaannya. Jika tidak memiliki jam tangan dan pengawas tidak menyampaikan, jangan ragu untuk bertanya kepada pengawas mengenai waktu yang masih tersisa. Periksa kembali lembar jawaban Anda dan data diri Anda sebelum menyerahkan LJK ke pengawas. Jika kalian sekali lagi masih menggunakan lembar jawaban, ya, pastikan bahwa data diri Anda, nama, nomor ujian, kode sekolah, dan lain-lainnya terisi dengan benar. Begitu juga pada saat semua soal telah terjawab, ya. Pastikan semua jawaban yang telah kamu isi atau telah kamu klik sebelum meninggalkan ruangan ujian. Pastikan Anda keluar dari ruang ujian dengan tenang dan tidak usah memikirkan hasilnya. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, ini ada beberapa kebiasaan-kebiasaan siswa saat belajar yang mungkin yang harus kita perhatikan, ya. Mulai dari sekarang sebelum kalian nanti menghadapi ujiannya. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengantuk. Ya, konsentrasilah belajar sehingga ketika KBM sedang berlangsung ataupun ketika kalian belajar tidak mengantuk. Selanjutnya, tidur saat belajar. Ya. Mengapa ini hal terjadi? Mungkin kalian ketika akan menghadapi ujian, kalian terlalu lelah sehingga ketika ujian berlangsung atau ketika KBM berlangsung, kalian mengantuk. Selanjutnya, ngambek ketika ujian. Usahakan mood kalian ketika ujian dalam kondisi yang baik sehingga tidak terpengaruh kepada hasil dari ujian itu sendiri. Oke? Maupun malas belajar ya, malas belajar ini diminimalisir terutama untuk mengkonsentrasikan pikiran kita kepada materi-materi pelajaran maupun soal-soal ujian. Oke. Selanjutnya, kebiasaan siswa pada saat ujian. Di sini kita lihat ya mencontek. Ya, ada lewat temannya, ada lewat HP dan sebagainya. Itu mungkin saja bisa terjadi, tapi hati-hati dalam menghadapi ujian. Tentu diperlukan kepercayaan diri yang tinggi sehingga kalian dapat menjawab soal-soal ujian dengan baik dan dikerjakan sendiri. Apakah Anda sudah siap menghadapi ujian? Ibu yakin kalian pasti bisa. Tentu saja kalian melalui tahap-tahap dalam belajar. Sehingga kemalasan-kemalasan, rasa ngantuk, dan ngambek ketika belajar
tidak terjadi sehingga kalian mempunyai persiapan yang optimal dalam belajar. Syarat kelulusan. Untuk siswa kelas 12 tentu saja ada syarat-syarat kelulusan yang akan kalian miliki jika kalian mau menamatkan pendidikan kalian di SMA. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik dalam penilaian akhir untuk kelompok mata pelajaran, selanjutnya lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kelompok pelajaran agama, kewarganegaraan, estetika, pendidikan jasmani, dan yang lainnya. Kunci sukses kelulusan kalian, tentu saja kalian belajar secara kontinu, ekstra keras dan disiplin yang terus-menerus harus dilakukan. Selanjutnya, belajar dapat dilakukan dengan cara mandiri. Ingat ya, kalian sudah SMA, tidak harus selalu bergantung kepada guru. Kalian dapat belajar mandiri, berkelompok, privat, les, atau ikut bimbingan belajar. Ingatlah, tidak ada yang sulit jika mau belajar dan berlatih terus-menerus. Selanjutnya, dengan kondisi tersebut akan mudah mendapatkan hasil dari apa yang paling sering dipikirkan dan dirasakan. Itulah inti dari pikiran dan perasaan positif. Artinya, apa yang dipikirkan dan dirasakan saat ini dengan ujian sekolah sangat menentukan hasilnya nanti. Bila Anda berpikir dan merasa positif pada saat melakukan ujian, pasti hasilnya akan positif juga. Selanjutnya, salah satu cara praktis ketika sedang menghadapi ujian sekolah tentu saja berdoa adalah mencermati soal dengan seksama, pahami maksud soal dan apa yang diberikan oleh guru, dan jangan sampai salah memahami maksud soal tersebut. Segera tandai soal-soal yang diyakini mudah dan pasti benar bila dikerjakan. Sekali lagi, kerjakan soal yang benar-benar mampu diselesaikan dengan benar. Ingatlah, jangan terjebak dengan pengerjaan soal selalu menurut urut nomor soal. Jadi sekali lagi, ketika ujian, usahakan kalian mengerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah dulu, karena kita memang dibatasi oleh waktu. Oke, hati-hati saat mengisi jawaban. Cara menyikapi hati-hati dapat dilakukan dengan cara menyiapkan dan membawa alat tulis sendiri untuk LJK jika kalian masih menggunakan LJK. Demikian pula jika kalian menggunakan komputer atau CBT. Hati-hati dalam pengerjaan, pastikan segala sesuatunya mungkin dari safety-nya atau mungkin dari submit-nya kalian harus sudah bisa melakukannya dengan baik dan tepat. Hindari kesalahan mengisi data pribadi dan jawaban pada kolom yang telah ditentukan. Kemudian bila terjadi kesalahan, segera ganti dengan hati-hati sesuai petunjuk. Setelah itu hati-hati juga dalam mengklik atau menghitamkan jawaban dan yakinlah bahwa setiap jawaban terbaca. Selanjutnya, manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan Tuhan yang menentukan. Manusia tidak akan berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Ketika ujian dan selesai ujian, tentu saja kita hanya bisa berpasrah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ujian hari ini maupun untuk esok ketika kalian selesai menghadapi ujian, hasilnya memuaskan, kita pasrahkan kembali lagi. Jangan lupa buat anak-anakku sekalian, dalam menghadapi ujian-ujian yang akan kalian laksanakan, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih, itulah yang dapat Ibu sampaikan.
dengan materi ini. Semoga bermanfaat. Salam.